Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Jepang dalam pertandingan lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia Round 3 dan sementara itu Timnas Indonesia belum pernah mendapatkan kemenangan setelah dalam 4 pertandingan berkesudahan 3 imbang dan 1 kalah. Apalagi Timnas Indonesia juga akan melawan Jepang pada pertandingan selanjutnya. Hal ini pun turut menjadi sorotan dari fans Jepang. Seperti inilah komentar fans Jepang untuk Timnas Indonesia. Mereka beralih dari tim yang tidak pernah kalah menjadi tim yang tidak pernah menang. Saya kira mereka baru saja mendapatkan peringkat yang diharapkan sebagian besar penggemar sepak bola ketika grup ditentukan. Banyak sekali warga Indonesia yang menghilang begitu indah, apalagi Indonesia merupakan satu-satunya negara yang belum melawan Jepang, sehingga cukup berat. Kekuatan misterius yang ditunjukkan Tiongkok sangatlah menakutkan, meski tidak menunjukkannya kepada Jepang. Sungguh luar biasa bisa memimpin dalam 3 pertandingan berturut-turut termasuk melawan Arab Saudi dan Australia. Apa pendapat Anda mengenai perilaku dukungan di Indonesia belakangan ini? Bagus sekali Tiongkok. Sekarang Anda bisa melihat realitas dukungan Indonesia, bukan? Dari semua kemenangan hingga tanpa kekalahan, dari tanpa kekalahan hingga tanpa kemenangan, dari tanpa kekalahan hingga satu kemenangan, saya suka bagaimana semuanya terjadi dalam satu bagian. Saya memahami perasaan suka dan duka Anda, namun perjalanan masih panjang. Di sisi lain, aneh rasanya membayangkan grup ini bisa menang dan lolos ke Piala Dunia. Supporter salah sangka karena negara-negara di pot 6 secara ajaib berhasil bermain imbang dalam 3 pertandingan berturut-turut di babak kualifikasi Piala Dunia Asia ketiga. Jika Jepang memenangkan semua pertandingan, saya rasa mereka akan memiliki peluang di pertandingan berikutnya melawan Indonesia, tetapi Australia telah menimbulkan krisis. Saya ingin tahu apa yang akan terjadi. Saking menariknya, saya menontonnya hingga akhirnya saya menonton bagian lain selain seleksi Jepang. Faktanya, menurut saya Indonesia tidak memiliki keuntungan di dalam negeri, atau bahwa kondisi rumah yang panas dan lembab lebih buruk bagi orang Eropa yang dinaturalisasi. Bukankah buruk jika Anda kalah di kandang sendiri? Selain itu, saya tidak begitu familiar dengan lapangan tersebut jika saya memainkannya secara rutin di Belanda. Sejauh saya menonton pertandingan melawan Australia, para pemain Indonesia terlihat agak lemah dan saya rasa mereka bahkan tidak mendapat dukungan dari sorak-sorai, mungkin jauh daripada pulang. Jika Anda benar-benar berkomentar seperti Jepang adalah tim yang berprestasi atau Arab Saudi tidak sekuat itu, maka Anda menganggap kualifikasi Asia terlalu serius. Jepang juga putus asa dan Arab Saudi kuat. Ayo belajar menjadi rendah hati, dewasalah Indonesia. Tim peringkat 91 baru saja mengalahkan tim peringkat 129, itu normal. Mengapa mereka begitu bersemangat padahal sudah 3 kali imbang dan belum ada kemenangan? Saya terkejut bahwa Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, begitulah yang terjadi. Itu hanya sekelompok warga negara Belanda, mengapa Anda begitu optimis? Indonesia juga punya banyak pemain asal Belanda, jadi pemainnya banyak yang jangkung, sehingga sepertinya Jepang akan kesulitan lagi. Kami mendukung Indonesia, mari terus bekerja keras bersama. Dari tak terkalahkan hingga tak terkalahkan, saya suka ini. Mereka menjadi cukup pendiam, namun setiap tim mempunyai potensi, jadi mari kita lakukan yang terbaik untuk mendukung mereka sampai akhir. Indonesia unggul selisih gol dari Cina, tetapi perbedaan ini ada karena mereka belum bermain melawan Jepang. Sepertinya tidak ada bedanya dengan 2 negara yang berada di posisi terakhir. Setiap tim di grup C pertandingan ini memiliki hasil pertandingan yang sangat berbeda dari yang diharapkan. Sejujurnya, saya merasa lebih baik atas kekalahan Indonesia dibandingkan kemenangan Jepang. Masyarakat Indonesia harus lebih melihat kenyataan tidak mudah untuk menjadi kuat dalam sepak bola. Ketika Jepang melakukan naturalisasi, mereka bersemangat dan mengira bahwa bagian-bagian yang hilang akhirnya telah terkumpul. Namun bukan berarti mereka menjadi jauh lebih kuat. Jika Jepang kalah dalam 2 pertandingan tandang berturut-turut bulan depan, hal ini dapat menempatkan Jepang dalam bahaya dan berakhir dengan pola di mana mereka bahkan tidak lolos ke Piala Dunia. Jadi saya ingin mereka keluar dan menang dengan sekuat tenaga. Ya, sudah diduga, kita tidak boleh kalah dari Indonesia dan Cina. Sebuah tim yang kalah 2 pertandingan berturut-turut dari Indonesia dan Cina, berapapun pertandingan tandang yang mereka mainkan tidak perlu bermain di Piala Dunia. Indonesia, Anda tidak bisa terjebak di tim nasional Belanda. Sayangnya, meski Anda mengumpulkan banyak pemain Belanda, tim penyerangnya hanya benar-benar tidak diketahui. Jadi, meskipun Anda memiliki kemampuan imbang, Anda tidak akan bisa cukup kuat untuk mengambil 3 poin bahkan melawan lawan dari Asia. Supporter yang biasa itu mulai terbawa suasana,
Jadi saya berharap kami bisa menunjukkan kepada mereka kenyataan dengan setidaknya keunggulan 3 poin di pertandingan berikutnya melawan Indonesia. Selama ini saya hanya mengira orang Indonesia hanya bercanda, tapi ternyata banyak juga yang menganggap bisa dianggap serius. Indonesia juga harus merasakan kenyataan bahwa babak final kualifikasi Piala Dunia merupakan perlombaan yang panjang penuh pasang surut. Sepertinya dia akhirnya menyadari kenyataan bahwa dia tidak menang hanya karena dia tidak kalah, apalagi sejak kalah melawan Cina. Kemampuannya masih sejalan dengan ranking FIFA. Namun, berkat hasil imbang yang berulang kali dilakukan Indonesia, persaingan menjadi ketat untuk memperebutkan posisi kedua ke bawah. Kenyataannya pun dialami Jepang, Indonesia harus menerimanya dan tim Jepang tak punya pilihan selain mengerahkan seluruh kemampuannya pada laga melawan Indonesia. Mereka berubah dari tim yang tidak terkalahkan menjadi satu-satunya tim yang tidak pernah menang. Nampaknya para supporter Indonesia telah terbangun dari mimpinya akan ekspektasi dan harapan dan sudah sedikit memahami kenyataan yang ada. Tantangan mengikuti Piala Dunia tidaklah mudah dan itu akan terus berlanjut. Mereka berjuang sangat keras dan menjadi lebih kuat sedikit demi sedikit. Selamat datang di babak kualifikasi Piala Dunia Round 3 Grup C yang mengerikan. Kebetulan di peringkat FIFA, Cina peringkat 91, Thailand 100, Vietnam 116, India 126, dan Indonesia 129. Indonesia ditempatkan di pot 6 babak kualifikasi Piala Dunia Asia ketiga. Ajaibnya, kami bermain imbang di ketiga pertandingan babak kualifikasi ketiga. Jadi sepertinya kami bermimpi untuk berpartisipasi di Piala Dunia, tapi Anda harus tahu kenyataannya. Indonesia menjadi lebih kuat, tapi itu dibandingkan dengan tim nasional sebelumnya. Bahkan di Asia, angka tersebut masih berada di urutan terbawah. Jika bisa tetap bersemangat hingga akhir babak kualifikasi final, maka mereka akan menjadi salah satu tim terkuat di Asia. Saya tidak tahu, tapi saya tidak tahu apakah saya dapat dengan rendah hati mendukung mereka dan berpikir bahwa apa yang telah mereka capai sampai sekarang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Bisakah kita mengalahkan Jepang? Indonesia saya menantikannya. Peringkat sangat sesuai dengan kemampuan. Tim lainnya sudah menyelesaikan pertandingannya melawan Jepang dan berada di posisinya masing-masing. Indonesia pasti akan tertinggal dari tim lain di lain waktu. Aku terlalu terbawa suasana. Ujung-ujungnya Indonesia yang paling bawah. Jika saya melihat gejolak yang terjadi saat ini, menurut saya Indonesia sedikit kurang memiliki kerendahan hati, karakter bangsa yang cenderung mudah berkembang, dan itu bisa menjadi masalah seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Saya bosan dengan komentar-komentar arogan yang dilontarkan tim pendukung Indonesia akhir-akhir ini. Namun di sisi lain, saya rasa alangkah baiknya jika kualifikasi Asia sendiri menjadi lebih seru. Namun, sepak bola tidak bisa dimenangkan hanya dengan meningkatkan kualitas pemain. Sangat penting untuk memahami taktik secara menyeluruh dan tidak mengherankan jika pertandingan yang dimainkan dengan serius oleh tim nasional masing-masing negara berakhir dengan kegagalan. Kalaupun muak dengan tindakan tim pendukung Indonesia, rasanya aneh jika mendukung perwakilan Tiongkok, kungfu soccer jauh lebih berbahaya.